Shalom Love Church Family, selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah menyatukan kami Tuhan di sini Tuhan, atau saudara dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan selalu bersama dengan kami, kemurahan-Mu selalu berserta dengan kami Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami Tuhan hari ini. Di dalam nama-Mu Bapa, ada sukacita, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Berkat Tuhan tidak terhitung di dalam hidup kami. Amin. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Angkat pujian ini bersama-sama. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat-Nya sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Angkat pujian ini. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia, semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tidak ada seorang pun yang tahu Tuhan akan hari esok Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Itu yang kami pegang Tuhan dalam hidup kami. Kami gak perlu khawatir akan hari esok Tuhan, sebab tangan-Mu bersama dengan kami. Mari kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan suryaku
Dadaku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Katakan bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku andamkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami percaya dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam-Mu, Tuhan. Kami aman, kami aman, kami aman di dalam-Mu. Yesus, Engkau perlindunganku. Yesus, Tuhan. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di minggu yang kedua pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan di minggu ini kami umat-Mu bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa sepanjang ibadah ini berlangsung, Tuhan menyertai kami, yang memimpin pujian, yang melayani, membawa firman Tuhan, bahkan semua kami yang terlibat dalam pelayanan, semua ada dalam pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kita baca dua ayat. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, saya beri tema, Dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk menyelamatkan. Saya percaya bahwa setiap orang hidup dalam dunia ini punya satu kerinduan agar supaya keluarganya selamat, keluarganya dilindungi, keluarganya disertai, rumah tangganya diberkati, bahkan bisnisnya diberkati, dan apapun yang dilakukan dalam hidupnya selalu dalam perlindungan Tuhan dan selamat senantiasa. Nah, sehubungan dengan selamat ini, timbul sebuah pertanyaan. Apa tujuan Yesus datang ke dunia ini? Apa tujuan Yesus datang ke dunia ini? Tentu kita tahu bahwa ayat ini tidak asing atau tidak asing bagi saudara dan saya. Kita bahkan sudah hafal, bahkan sudah mengetahui ayat-ayat tersebut yang baru kita bacakan tadi. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun kuasai ayat-ayat ini. Tetapi apa makna daripada ayat ini? Dan mengapa Yesus datang ke dunia? Atau apa tujuan Yesus datang ke dunia ini? Saya ambil beberapa beberapa poin dari ayat ini yang akan kita renungkan bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan yang terambil dalam pasal 3 ayat yang 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Poin yang pertama, mengapa Yesus datang ke dunia ini? Atau apa tujuan Yesus datang ke dunia ini? Poin yang pertama, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Sesuai dengan tema, sudah terjawab, untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Alkitab dengan jelas tertulis dalam 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ingat, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapakah orang berdosa itu? Saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa. Bahkan dalam ayat selanjutnya dikatakan, kalimat selanjutnya dikatakan, di antara mereka akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Nah, Bapak Ibu, tujuan Yesus datang ke dunia ini
untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara dan saya adalah orang yang berdosa. Dan Alkitab katakan, sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, manusia dalam keadaan yang hancur. Manusia dalam keadaan yang rusak. Manusia dalam keadaan yang penuh dengan dosa. Nah, itulah sebabnya dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-18 dijelaskan mengenai keadaan manusia yang berdosa sebelum Yesus datang ke dunia. Dikatakan demikian. Dalam Roma pasal yang ketiga, Rasul Paulus menjelaskan secara detail. Ayat yang ke-9 sampai 18 dikatakan demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari orang yang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Saya ulangi, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan di jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi inilah keadaan manusia sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini. Saudara dan saya sebelum kenal Yesus, karakter kita menjadi rusak. Pikiran kita menjadi rusak. Perkataan kita menjadi rusak. Penuh dengan hawa nafsu. Penuh dengan kedagingan. Penuh dengan dosa. Dan tidak ada seorang pun yang hidupnya benar. Bahkan dalam ayat yang ke-24 dikatakan, 23 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Keadaan manusia seperti inilah yang membuat Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah kasih karunia di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa ada kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita yang tadinya hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Kemuliaan Tuhan menjadi hilang dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan saudara dan saya. Kita ditebus dari kehidupan yang sia-sia. Itu sebabnya betapa indahnya kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang patut kita syukuri sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan. Tetapi kita bersyukur kedatangan Yesus ke dalam dunia dapat menyelamatkan saudara dan saya. Ini sesuatu yang luar biasa bagi
saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada pengampunan dosa. Kita diubahkan dari kematian menjadi kehidupan. Kita diubahkan dari kutuk menjadi berkat. Kita diubahkan dari kehidupan yang penuh dengan kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Ini luar biasa. Dan karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Khususnya gereja Love Church, jemaat Tuhan yang ada dimanapun yang menyaksikan program ini. Kita berdoa supaya jemaat Tuhan Love Church tetap semangat menjalani kehidupan ini. Karena hidup kita yang sia-sia sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kita diselamatkan memiliki kehidupan yang kekal. Ini luar biasa Bapak Ibu. Itu poin yang pertama. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapakah orang berdosa itu? Saudara dan saya, jemaat Tuhan. Poin yang kedua Bapak Ibu. Apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini? Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini yang kedua, dia datang untuk memulihkan kembali manusia pada fitrahnya. Saya ulangi, dia datang kembali ke dunia ini untuk memulihkan kembali manusia pada fitrahnya, pada aslinya, pada originnya. Alkitab katakan kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Tetapi akibat daripada dosa, seluruh kehidupan kita yang penuh dengan kemuliaan Allah menjadi terputus. Bahkan hidup kita menjadi rusak. Tidak segambar dan serupa dengan Allah lagi. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Dan dapat memulihkan kehidupan saya dan saudara kembali kepada fitrahnya. Apa fitrah kita manusia sesungguhnya? Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak di atas, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Baik laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Waduh, Bapak Ibu, saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut. Untuk berkuasa atas burung-burung di udara. Untuk berkuasa atas seluruh muka bumi ini. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mengelola seluruh ciptaan Tuhan yang ada menurut kehendak. Ini penting sekali. Supaya lewat kehidupan kita bisa menata seluruh ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita patut bangga karena kita diberikan kewenangan, diberikan kuasa, diberikan otoritas lebih dari segala makhluk yang ada di dunia ini. Lebih dari segala ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Kita adalah makhluk yang paling termulia dari segala makhluk yang mulia. Kita adalah lebih dari segala ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Kristus. Nah, dia datang untuk memulihkan. Nah, Bapak Ibu, saya akan ingin memberikan sebuah ilustrasi dari sebuah botol gelas yang ada di depan saya. Ini adalah manusia Bapak Ibu. Manusia diciptakan Tuhan begitu sempurna, rapi, bersih di hadapan Tuhan.
dan menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Ini walaupun bukan manusia ya, tapi ini sebuah ilustrasi. Saya berharap jemaat Tuhan bisa memahami maksud saya. Jadi waktu Tuhan ciptakan manusia begitu utuh, segambar, serupa dengan Kristus. Dan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kapan saja, di mana saya bisa bersekutu langsung dengan Tuhan. Tetapi akibat daripada dosa, akhirnya manusia yang diciptakan Tuhan sempurna itu menjadi jatuh. Jatuh dan berantakan. Hancur-hancuran. Tidak segambar lagi dengan Kristus. Tidak segambar dengan pikiran Kristus. Tidak segambar lagi dengan perkataan Allah. Semua jadi rusak akibat daripada dosa. Sampai akhirnya dosa ini membuat manusia jatuh dalam dosa. Ibarat saya lepas jatuh dan hancur-hancuran manusia ini. Sehingga seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dalam Roma pasal yang ketiga ayat 19 sampai 18, keadaan manusia sebelum Kristus datang. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Bahkan perkataan mereka penuh dengan bisa. Langkah kaki mereka menuju kepada penumpahan darah. Manusia membunuh manusia, tidak pandang saudara, tidak pandang istri, tidak pandang suami, tidak pandang keluarga, baku bunuh satu sama yang lain. Itu kenapa? Karena dosa yang membuat manusia hidup dengan jahat seperti itu. Jatuh dalam dosa. Tetapi kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, Kristus diutus oleh Bapa di sorga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Yesus datang ke dalam dunia, supaya Dia memulihkan kembali fitrahnya yang semula, yang manusia sudah jatuh, kembali lagi jadi sempurna. Memulihkan kembali manusia pada gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia menjadi mulia. Sehingga manusia menjadi orang yang berpikir. Memiliki karakter yang baik. Perkataan yang baik. Dan bisa mengasihi satu dengan yang lain. Dan bisa mencintai satu dengan yang lain. Sekalipun berbeda-beda. Tapi kita satu. Di dalam Kristus. Saudara orang Batak, saudara orang Jawa, saudara orang Papua, saudara orang NTT, saudara orang dari manapun, dari Sumatera, Kalimantan, dari manapun juga. Kita semua saudara di dalam Tuhan. Karena kita sudah dipulihkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia memulihkan kembali manusia pada fitrahnya. Yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Roma. Dikatakan demikian. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Saudara dan saya adalah saudara di dalam Tuhan. Jadi kita bangga punya Kristus yang bisa memulihkan kembali. Keadaan kita tadinya sudah hancur akibat dosa. Tapi kita dipulihkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Itu sebabnya kita patut bersyukur atas kasih dan anugerah yang besar itu dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga. Dikatakan dalam ayat yang ke-16 demikian Bapak Ibu. Poin yang ketiga, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini? Yesus datang ke dalam dunia untuk dapat memberikan kehidupan yang kekal bagi Bapak Ibu dan saya. Seperti yang dikatakan dalam dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16.
dikatakan demikian Bapak Ibu. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal. Jadi Bapak Ibu, Yesus datang ke dalam dunia ini. Ketiga, untuk memberikan kita hidup yang kekal. Kita diselamatkan. Kita dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan kehidupan. Kita dipindahkan dari kerajaan iblis, dipindahkan kepada kerajaan Allah. Sehingga kita mempunyai hidup yang kekal di dalam Kristus. Karena itu syarat untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Kristus. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Hanya di dalam Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Karena itu Alkitab katakan, barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini penting. Dan kekekalan ini tiada akhir. Dan untuk memperoleh kekekalan ini ada dua. Tergantung Bapak Ibu dan saya mau milih yang mana. Kekekalan yang penuh dengan penderitaan atau kekekalan yang penuh dengan kebahagiaan. Sebab di sorga adalah kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tapi neraka, penderitaan dari kekal sampai kekal. Karena itu, Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua, jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program ini. Mari Bapak Ibu, jangan menganggap Yesus sekedar sebagai manusia. Jangan menganggap Yesus sebagai nabi. Jangan menganggap Yesus sebagai imam. Tapi Yesus, dia bukan sekedar imam. Yesus bukan sekedar nabi. Tapi dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Dimanapun saudara mendengarkan kabar ini, saudara harus percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan kehidupan yang kekal. Bahkan Alkitab katakan bahwa setiap orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mendapatkan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Hanya ada dua tempat, neraka dan sorga. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang paling berbahagia karena kita memiliki Kristus. Yesuslah yang punya jalan, kebenaran dan kehidupan. Ketika kita terima Yesus, kita pasti masuk sorga untuk selama-lamanya. Haleluya. Ada amin? Puji Tuhan. Poin yang terakhir. Kita masuk. Poin yang keempat. Dalam ayat yang Lukas pasal 4 ayat 43 dikatakan demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang pada waktu itu ketika Yesus dalam pelayanan, begitu banyak manusia yang berduyun-duyun untuk mengikut dia. Tetapi pada waktu itu Yesus berkata kepada mereka semua bahwa di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini? Poin yang keempat, yang terakhir. Dia datang ke dunia untuk memberitakan Injil, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Nah, kita boleh melihat begitu banyak para penginjil, para misionaris yang boleh memberitakan Injil di berbagai negara, di berbagai kota, di berbagai daerah, di berbagai tempat
untuk dapat menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Jadi salah satu cara untuk dapat memberikan kekuatan kepada umat-umat Tuhan yang tidak percaya adalah ketika memberitakan Injil. Dan Injil harus terus diberitakan sampai kapanpun. Supaya melalui Injil yang diberitakan ini boleh menyelamatkan manusia yang menuju kepada kebinasaan. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya dalam Alkitab Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Orang Yahudi berbicara tentang orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi orang Yunani berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya Kristus. Dengan lain kata orang-orang kafir yang tidak mengerti kebenaran. Tapi melalui Injil ketika diberitakan, maka mereka mendengarkan Injil. Dan Injil itu dapat menggugah hati mereka. Injil itu dapat membuat hidup mereka menjadi berubah. Bahkan mereka bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka di sanalah ada kepastian keselamatan untuk orang-orang yang menerima Kristus. Dan Injil berperanan penting dalam kehidupan manusia. Ketika Injil diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mati menjadi bangkit, bahkan yang dalam keadaan persoalan pergumulan ada jalan keluar. Karena di balik pemberitaan Injil ada kuasa untuk merubah manusia, untuk memulihkan manusia, bahkan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Karena di balik Injil ada kuasa. Karena itu dalam firman Tuhan dalam Korintus dikatakan bahwa firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah setiap orang. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus menjadi orang-orang yang mau senantiasa hidup mendengarkan Injil Kristus. Saya simpulkan dari firman Tuhan ini, Dia datang untuk menyelamatkan. Poin yang pertama, Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Poin yang kedua, Dia datang untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya. Poin yang ketiga, Dia datang untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi umat manusia. Poin yang terakhir, yang keempat, Dia datang untuk memberitakan Injil. So, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus meteraikan firman ini. Sehingga siapapun yang mendengar melalui online, siapapun yang mendengar boleh diubah, boleh diberi pengertian lebih dalam. Sehingga umat-umat-Mu boleh mengerti kebenaran firman lebih jelas, lebih mereka memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami berdoa menyerahkan gembala sidang kami dan seluruh para pengurus, seluruh para majelis ataupun seluruh jemaat-jemaat Tuhan, Love Church dimanapun berada. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan susah Tuhan beri penghiburan, yang dalam keadaan kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Dalam nama Yesus, berkati segala
usaha-usaha umat-Mu dimanapun mereka berada dan bekerja. Berkati pendidikan anak-anak umat-Mu Tuhan. Bahkan pendidikan dan love school, Tuhan kami berdoa serahkan dalam tangan. Tuhan memberkati guru-guru love school, bahkan murid-murid love school, bahkan anak-anak hor, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua umat Tuhan yang menyaksikan program ini, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan Tuhan. Para pemimpin kami dari pusat sampai daerah-daerah, Tuhan Engkau memberkati. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan agar mereka mampu mengelola roda pemerintahan ini seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga bangsa kami aman, tentram dan damai, bahkan diberkati oleh Tuhan. Lebih daripada itu kami berdoa supaya Tuhan, masalah COVID yang sedang melanda bangsa kami dipulihkan dalam nama Yesus, agar supaya bangsa kami Tuhan boleh mengalami pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dalam segala hal, supaya umat-umat Tuhan boleh beribadah dengan tenang di tempat yang baik, dan di balik kehidupan umat-Mu, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa supaya Tuhan di akhir doa kami ini, Tuhan Engkau memberkati seluruh keamanan, kepolisian, para dokter, suster, bidang yang menangani para pasien. Tuhan Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar mereka mampu melayani para pasien, mampu menjaga bangsa dan negara kami seturut dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Sia-sialah para penjaga yang menjaga kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Maka kami mohon Tuhan, Engkau berikan keamanan, ketentraman bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para umat Tuhan yang menyaksikan lewat online. Bahkan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai singer, WL, bahkan pemain musik, showman. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Engkau memberkati mereka semua. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, menaikkan doa-doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan hati kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.